Haleluya. 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 Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kita ada pada pagi hari ini apa ya? Bukan suatu kebetulan atau sebagai rutinitas. Hari Minggu kita datang beribadah, tetapi biarlah pagi hari ini kita datang beribadah dengan suatu kerinduan. Amin. Karena kalau ada kerinduan untuk datang beribadah, saya percaya dalam setiap kita tadi memuji membesarkan nama Tuhan dalam pujian penyembahan, kita dikuatkan, kita disegarkan. Amin. Asal memang ada suatu kerinduan. Saya rindu datang beribadah bukan karena membalas kebaikan Tuhan, karena saya tahu hidup saya ini ada di tangan Tuhan. Melihat akhir-akhir ini kehidupan dengan adanya banyak berita yang mungkin membuat kita takut, membuat kita cemas. Tetapi satu hal, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus kembali lagi ke firman Tuhan. Ada perlindungan bagi anak-anak Tuhan yang setia mengiring akan Tuhan. Walaupun mungkin kita sampai jatuh, tetapi firman Tuhan katakan kita tidak akan sampai tergeletak. Dalam kata lain, kita boleh saja masuk dalam proses masalah, kita boleh masuk dalam proses proses dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Nah, pagi hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan. Saya juga masih banyak belajar, dan ada suatu cerita yang menarik yang secara saya pribadi juga memotivasi saya mengangkat kembali iman kepercayaan yang benar-benar, yang sungguh-sungguh, yang absolut, yang tak bisa lagi diganggu-gugat, bahwa sesungguhnya kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Kita mungkin berkata, kenapa Tuhan tinggalkan saya? Akhir-akhir ini banyak keluarga saya yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Saya cuma balik saja ke firman Tuhan, bahwa yang terjadi di saat-saat ini semua seizin daripada Tuhan. Kita mungkin sudah berusaha hidup dengan sehat, kita mungkin sudah berusaha hidup dengan protokol pemerintah yang pemerintah sudah kasih yang bagus, tetapi bisa saja terlewatkan. Ya, inilah memang kehidupan. Namanya masih di bawah kolong langit. Penyakit itu nggak mau pandang siapa. Kamu orang, ya itulah penyakit. Tapi puji Tuhan, kita yang pada pagi hari ini saya percaya kita diberkati. Amin. Kita diberkati. Kita mau lihat dulu sama-sama. Nah, ini saya bilang ada satu cerita yang sangat menarik memang buat saya. Setelah saya baca-baca, luar biasa memang. Satu cerita yang saya pun terkagum, dan cerita ini sampai diangkat di firman Tuhan. Padahal banyak cerita-cerita yang asik mungkin di zaman Tuhan Yesus waktu dia lagi melayani. Matius 8, kita mulai membaca ayat yang kelima sampai yang ke-13. Di situ lembaga Alkitab kasih judul Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, begini bunyi firman Tuhan, Matius 8 mulai ayat 5. Ketika
ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Jadi di Kapernaum ini ada seorang perwira, dan perwira ini mempunyai seorang hamba, mempunyai seorang babu, pembantu. Dan perwira ini dia adalah orang Romawi. Orang Romawi sebenarnya banyak yang tak percaya kepada Yesus. Nah, oleh karena itu firman Tuhan kembali kita dengar bersama-sama pada pagi hari ini, betapa luar biasanya seorang perwira ini. Ia ada suatu kerinduan, ada suatu inisiatif. Seorang perwira berarti dia mempunyai pangkat. Ada seorang aparat di sini kalau udah berbicara perwira berarti memang sudah posisinya udah bagus ya Pak ya, udah bilang perwira. Nah, perwira dia mempunyai seorang hamba. Tetapi menarik sekali yang saya baca di sini, dia tidak mau menyuruh orang. Bisa saja dia seorang perwira, pasti dia sudah mempunyai, nanti kita akan lihat selanjutnya, dia mempunyai pasti bawahan. Tetapi dia tidak mau menyuruh bawahannya untuk datang menjumpai Yesus. Dan saya percaya juga perwira ini pasti sebenarnya dia mempunyai tabib khusus, mempunyai istilah sekarang dokter khusus. Tetapi kalau kita sudah lihat di mana kuasa Tuhan, kuasa Yesus pada waktu itu memang lagi gencar-gencarnya, lagi terheboh pada waktu itu dan sampai sekarang. Sehingga perwira ini mengalihkan pikirannya ini tertuju hanya kepada Yesus. Luar biasa. Seorang perwira, dia menanggalkan gengsinya, dia menanggalkan predikannya sebagai perwira hanya karena mau berjumpa dengan Yesus. Padahal kita lihat juga tadi, dia mau berkesempatan bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya lucu membaca firman Tuhan ini. Sebenarnya hubungan darah dengan yang lagi sakit ini nggak ada. Hanya sebagai hambanya. Tetapi memang menarik di sini, bagaimana memang kuasa Tuhan itu akan terjadi. Ternyata salah satu yang saya pelajari di sini, seorang perwira ini setelah dijamah oleh Tuhan, dia sangat terbeban juga dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bukan memikirkan dirinya sendiri saja. Dia nggak mau memikirkan, saya yang bertemu dengan Tuhan Yesus, mau berperjumpaan dengan Tuhan Yesus, khusus saya saja. Tetapi jemaat Tuhan sebentar lihat atau baca nanti di rumah, luar biasa perwira ini. Sehingga makanya saya katakan tadi, sehingga cerita ini diangkat luar biasa. Anak-anak Tuhan di sekarang memang juga kita mau dikatakan wajib atau gimana saya bilang ya, marilah kita terbeban dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan hanya terfokus dengan diri kita saja. Oh, keselamatan buat saya saja. Ingat dong, di sekitar kita masih banyak yang perlu diselamatkan. Seorang perwira ini dia nggak mewakili. Salah satu juga yang saya pelajari di sini, dia nggak mewakili. Makanya saya bilang tadi, bisa saja disuruh orang. Gambaran juga bagi anak Tuhan yang di akhir zaman ini. Banyak anak Tuhan yang suka mewakili. Maksudnya apa? Ya sudah, saya titip doa saja. Titip doa ya Om ya. Aduh, nggak
percaya sudah mempunyai suatu gengsi yang besar. Tetapi menarik di sini, oleh karena pembantunya yang lagi sakit, dia berusaha untuk mendapatkan bertemu dengan Yesus. Karena dia tahu perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu perjumpaan yang luar biasa. Amin. Kita datang beribadah pada pagi hari ini adalah suatu perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, "Oh, saya berjumpa dengan siapa? Tadi saya berjumpa dengan Hana, puji-pujian, berjumpa dengan ini, lagi firman Tuhan." Secara fisik mungkin Anda melihat seperti itu, tetapi di saat menyampaikan puji-pujian, di situ ada satu dupa yang berbau kita naik. Di saat hati kita sudah menjadi satu dalam hadirat Tuhan. Makanya banyak kali kita kalau sendirian, ada yang lagi menyanyi, meneteskan air mata. Bukan karena dia mungkin lagi sedih. Saya percaya mungkin dia meneteskan air mata, dia mengingat bahwa luar biasa. Hanya karena kemurahan Tuhan, saya boleh ada lagi pada hari ini. Ini bukan suatu kebetulan kita dalam beribadah. Saya kembali ke firman Tuhan, mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Wow, seorang perwira, dia datang memohon kepada Tuhan. Bisa saja dipanggil tabib untuk menyembuhkan hambanya. Dia jumpa dokter, makanya saya bilang tadi, nggak mungkin ini seorang perwira punya dokter pribadi, pasti ada. Tapi dia mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita mulai mempraktekkan iman kita ini. Iman yang berdampak ini yang satu perikop ini luar biasa yang kita dapatkan kepada seorang perwira ini. Saya lanjut ya. Tuhan, hambaku, ini kan, terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Coba jemaat Tuhan perhatikan perkataan dari seorang perwira ini. Betapa dia memang sangat loyal dengan orang yang ada di sekitarnya. Betapa sangat dia mengasihi orang yang ada di sekitarnya. Padahal seorang pembantu saja loh. Mari taruh pada kita di saat-saat ini sebagai anak-anak Tuhan, untuk benar-benar memang mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya mulut saja, bukan hanya perkataan saja, tetapi kita tunjukkan bahwa orang-orang di sekitar juga kita kasihi. Terutama kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita memang diajarkan untuk mengasihi orang-orang yang di sekitar kita dulu. Jangan lu kita terlalu menghayal mengasihi orang di luar sana, tetapi orang di sekitar saya kita nggak kasihi. Jangan berpikir kita ini sudah berkenan di mata Tuhan. Orang di sekitar saja kita cuek, sudah menghayal tingkat saya akan masuk surga, saya sudah melakukan hidup terbaik. Ya orang di sekitar saja dia cuek, dia nggak perhatikan. Ini seorang hamba ini loh, seorang perwira, luar biasa kan? Luar biasa kita dapatkan di satu cerita ini. Dia sangat mengasihi seorang hamba. Saya teringat waktu saya masih pelayan di Riau. Ini memang seorang hamba Tuhan benar-benar dia praktekkan bagaimana memang dia mengasihi seisi pastori. Dia katakan kepada saya, di saat salah satu anggota di pastori ini mengalami suatu musibah, hati saya pertama yang terjadi. Hati saya pertama yang sepertinya diremas.
Kenapa begitu? Ya karena mereka semua ada dengan kita, lagi bersama-sama dengan kita. Nah, saya banyak belajar. Saya percaya hamba ini belajar juga dengan tentang firman Tuhan. Salah satunya mungkin didapatkan di sini. Tapi saya akan sampai berlalu ke situ. Saya mau lanjut lagi kepada firman Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Aku akan menyembuhkannya." Amin. Tanpa ada suatu basa-basi dari Tuhan Yesus, dia langsung mengatakan, "Aku akan menyembuhkannya." Tetapi menarik di sini yang kita akan lihat. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku." Apa yang sini kita lihat? Untuk mendapatkan suatu mujizat yang benar-benar datangnya dari Tuhan Yesus, harus memiliki hati seorang hamba. Dalam kata lain, dia tidak merasa mempunyai apa-apa di hadapan Tuhan. Dia merasa bahwa hidupnya di hadapan Tuhan itu tidak berarti, sehingga dia tak mau berjumpa dengan Tuhan, dengan Yesus. Aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Banyak anak Tuhan sekarang merasa terlalu banyak pede. Oh, saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan akan berkati saya. Pedenya terlalu besar. Tetapi merasa di hadapan Tuhan ini saya nggak ada apa-apanya loh. Ya, seorang firman ini mempunyai segala-galanya. Mempunyai uang pasti, apalagi jabatan, orang terkenal pasti. Tetapi dia menandalkan predikatnya itu sebagai perwira. Dia merasa bahwa kalau saya lagi di depan Tuhan, saya tidak ada apa-apanya. Sehingga dia mendapat satu mujizat. Banyak sekarang kan anak-anak Tuhan apalagi sudah mempunyai harta yang banyak. Oh, pendeta tolong doain saya dong. Nah, seperti itu. Kasihan pendetanya, kasihan hamba Tuhan ini. Sepertinya jadi jongos saja. Karena merasa dia banyak uang, makanya banyak anak Tuhan akan mengalami kesembuhan. Merasa, oh kan saya punya segala-galanya, kan saya punya backingan. Tanpa sadar kan kita suka begitu. Siapa sih saya sebenarnya Tuhan? Kalau saya masih hidup, masih sehat, dan kalau mungkin saya mengalami masalah, saya percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saya. Oleh karena apa yang perlu saya banggakan dalam kehidupan saya? Tidak ada. Kita pun banggakan apa sih? Berkaca dengan kejadian sekarang, kamu banggakan apa? Banyak artikel-artikel sekarang yang keluar, ternyata mempunyai segala-galanya itu tidak akan memungkinkan kita akan selamat. Harta bukan segala-galanya. Harta gak akan dibawa mati. Tetapi kalau nggak punya harta bawaannya, ampuni mereka. Iya kan? Iya. Nah, kalau kita suka temuan ini ya, harta nggak dibawa kemana-mana. Tetapi kalau nggak punya harta bawaannya, saya lanjut firman Tuhan. Nah ini, katakan saja sepatah kata. Nah luar biasa memang seorang perwira ini.
maka hambaku itu akan sembuh. Nah, di sini kita akan lihat ayat yang 9 ini memang berbicara tentang otoritas. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawah aku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia akan mengerjakannya. Berbicara tentang otoritas, yang menggambarkan ini menggambarkan bagaimana dia juga mempunyai otoritas, sehingga dia percaya bahwa Yesus juga mempunyai otoritas dalam setiap perkataan. Amin. Yesus orang itu tidak bilang pergi sama anak buahnya. Oleh karena itu dia percaya juga bahwa Yesus, kalau Yesus katakan satu kata saja, mungkin seperti tadi terus kita baca, pulang saja, hambamu sembuh, dia akan pulang. Anak Tuhan sekarang harus kita mempunyai iman seperti ini. Amin. Di akhir-akhir sekarang ini, mari kita mempunyai iman seperti seorang perwira ini. Kita pegang janji Tuhan. Kita pegang bagaimana Tuhan katakan Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan menjagai kita. Amin. Mazmur 91 itu. Tapi jangan sampai memang firman Tuhan itu kita jadikan suatu alasan, tetapi kita nggak hidup berkenan kepada Tuhan. Ini seorang perwira, makanya saya ingatkan dulu ya. Perwira ini seorang Romawi, sebenarnya dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia baru percaya. Sehingga nanti sebentar kita akan baca. Di situ akan ada satu memang gambaran bagaimana memang, atau saya mau bilang saja memang banyak yang terpanggil, nanti sedikit yang terpilih. Nah, sebentar akan kita sampai ke situ. Kerjakan. Ayat 10 saya langsung ya. Setelah Yesus mendengar, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah. Siapa heran? Siapa? Yesus. Biasanya kita yang heran dengan Tuhan Yesus, ya. Biasanya kita mungkin yang heran dengan Tuhan Yesus. Tetapi ini Yesus yang heran melihat iman seorang perwira. Amin. Adakah di saat ini Yesus terheran melihat iman kita? Halo? Jangan sampai kita cuma berkata, oh cukuplah saya jadi seorang Kristen begini-gini aja, kehidupan seperti ini aja deh saya orang Kristen, tetapi mengalami janji Tuhan tidak pernah. Perlu dipertanyakan. Yesus heran. Mari di saat-saat ini kita buat Yesus heran kepada kita. Dalam kata lain apa? Kita mempunyai komitmen yang lebih lagi mengiyakan Tuhan. Amin. Supaya Yesus heran. Luar biasa nggak? Kata Yesus bisa heran memang. Ini bukan suatu dongeng yang dicatat loh, atau mau menghibur kita pada pagi hari, enggak. Yesus heran. Yesus heran lihat iman kita saat ini. Situasi yang sepertinya memungkinkan untuk datang beribadah, tetapi kita datang beribadah bukan karena mau mengabaikan protokol, bukan mau mengabaikan tentang segala sakit penyakit, tetapi kita percaya kalau saya datang di rumah Tuhan, saya akan adakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, suatu perjumpaan yang luar biasa. Dan saya percaya saya tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Milikilah
iman seperti seorang perwira ini. Ia berkata kepada mereka, ini saya harus baca semua ini karena dia berkata kepada mereka, dia mengikuti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Orang Israel menggambarkan bahwa sebenarnya mereka percaya kepada Tuhan, kepada Allah, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak jumpai. Dia jumpai kepada orang yang baru percaya kepada Tuhan Yesus. Maka dari itu jangan sampai deh kita yang sudah dipanggil dulu, nanti jangan sampai kita terdahulu. Ini yang selanjutnya ya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu, anak-anak kerajaan sudah menjadi sebenarnya percaya kepada Tuhan, tetapi mereka tidak masuk dalam bagian duduk makan bersama Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan disayangkan. Kita sudah berapa lama mengiyakan Tuhan, ternyata buka mata kita nggak di surga. Ending dari cerita ini luar biasa. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Amin. Jadi iman kita ini bukan bergantung kepada orang-orang di sekitar kita, datang dari kita sendiri. Selama ini kita imani bahwa saya dalam mengiring agama Tuhan pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Pastikan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mungkin kita mengalami masa-masa yang sukar, mungkin kita mengalami masuk dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu adalah satu proses kita sebagai anak Tuhan untuk kembali dimurnikan oleh kebenaran firman Tuhan, supaya kita semakin kuat, semakin teguh di dalam kita mengiring akan Tuhan. Anak-anak Tuhan sekarang memang perlu anak-anak Tuhan yang ekstra luar biasa imannya. Iman yang ekstrim, iman yang penuh dengan tantangan, sehingga dengan banyaknya tantangan kita lihat atau diperhadapkan dengan tantangan, ada kemenangan-kemenangan yang kita akan dapatkan asal kita selalu mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kemampuan kita. Ingat, kembali lagi firman Tuhan, seorang perwira mempunyai kedudukan yang luar biasa, mempunyai jabatan yang luar biasa, pasti mempunyai anak buah. Bahkan firman Tuhan juga bilang tadi kan, mempunyai seorang hamba yang lagi sakit, tetapi dia tidak berleha dengan kedudukannya, posisinya, tetapi dia percaya pada waktu Tuhan Yesus datang di Kapernaum, dia datang menjumpai dengan Tuhan Yesus. Di saat-saat ini, dikala kita mendengarkan khotbah firman Tuhan, jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Khotbah banyak sekarang, khususnya kita Gereja Pantekosta Pusaka Negara, setiap pagi ada renungan. Terlalu kalau bilang kita ada kesempatan untuk menikmati firman Tuhan, menikmati jamaah Tuhan, sudah sangat keterlaluan. Bapak Gembala dengan siap sedia dalam setiap jam 7, kecuali hari Minggu gak ada, tetap melayani kita, menaburkan firman Tuhan. Karena memang di saat-saat yang semakin menakutkan, bukan lagi mengenakan kita. Sebenarnya situasi yang menakutkan. Saya bukan mau menakut-nakuti, tapi kembali lagi memang kita ke firman Tuhan. Kembali kita mesti mengiyakan Tuhan. Masakan Tuhan membiarkan kita? Masakan Tuhan mau tutup mata kepada kita?
kalau kita mau kembali setia mengiyakan Tuhan. Dengan keberadaan kita katakan kepada Tuhan, saya masih banyak kelemahan, saya masih banyak kekurangan Tuhan, tetapi saya percaya Engkau akan mengampuni saya, karena saya ada satu kesungguhan hati untuk selalu dekat dengan Tuhan. Iman yang luar biasa kita belajar sudah pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua jemaat Tuhan yang sudah ada pada pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan. Terlebih kami juga sebagai hamba Tuhan, luar biasa di saat kami belajar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu yang kembali menguatkan kita, kembali memotivasi kita supaya kita tetap mau setia mengiyakan Tuhan. Banyak tantangan di luar sana menunggu kita, tetapi pastikan kalau kita selalu bersama dengan Tuhan, tantangan itu pasti kita akan hadapi bersama dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, firman Tuhan. Saya percaya sekali lagi kita pada pagi hari ini diberkati dengan firman Tuhan dan menyadari bahwa kita memang perlu di saat-saat ini mempunyai iman yang luar biasa, iman yang ada dampaknya, sehingga kita melihat nanti banyak mujizat terjadi, akan ada suatu kemenangan menanti di depan kita. Kita asal cari, tetap kita mau mengandalkan Tuhan, tetap kita mau setia mengiring akan Tuhan. Dunia mungkin semakin bergejolak, membuat kita semakin tidak menentu, ekonomi tidak semakin menentu, tetapi saya percaya anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan tinggalkan. Mari kita mau berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hambamu sudah selesai berbicara. Ampuni hambamu, hambamu juga tidak ada apa-apanya di hadapan Engkau, tetapi kami percaya pagi hari ini, kalau kami sudah belajar tentang kebenaran firman-Mu, belajar dengan seorang perwira ini, mempunyai iman yang luar biasa, menanggalkan kesombongannya, menanggalkan predikannya sebagai seorang perwira untuk datang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Demikian kami sebagai jemaat Tuhan yang sudah ada pada pagi hari ini, kami datang mengadakan perjumpaan dengan Engkau Tuhan Yesus, menanggalkan setiap predikat kami mungkin ada kesombongan, ada iri hati. Kalau kami masih tetap ada dalam kehidupan kami seperti Tuhan Yesus, hari-hari ini kami tidak akan mau melihat mujizat terjadi di tengah-tengah kehidupan kami, tetapi di saat kami mau mempraktekkan iman kami seperti seorang perwira ini, kami percaya ada banyak mujizat menanti di depan kami. Semuanya itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami percaya kami semua yang ada pada pagi hari ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita sudah diberkati dengan firman Allah. Di dalam Tuhan ada kemenangan. Haleluya. Di dalam Tuhan ada kesukaan. Di dalam Tuhan ada keselamatan. Mari kita beri persembahan yang kedua dan ketiga. Haleluya. Di dalam Tuhan
percaya sebentar kita pulang dengan satu kekuatan yang baru yang kita sendiri. Haleluya. Ku bersyukur Bapa Kau setia. Kita beri semua. Karena keberadaan kami semata-mata hanya karena berkat kekuatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan di tengah-tengah beribadah dalam rumah-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya sebentar kami pulang dengan satu kekuatan yang baru, tidak ada satu yang tidak pulang sempat dengan merasakan jamahan tangan Tuhan, tapi kami semua dilawat, dijamah oleh tangan kuasa Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Sebelum umat pulang, kami berdoa bagi jemaat yang sakit, lawat mereka semua. Tuhan, kami tidak dapat menyebutkan satu persatu, namun Tuhan melihat setiap umat Tuhan, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada
tugas setiap hari. Puji Tuhan, kami sudah